Puluhan tenaga honorer di Banten menggeruduk kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Selasa 2 Agustus. Kedatangan mereka masih berkaitan dengan persoalan mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Ketua Umum FPNPB Taufik Hidayat menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor BKD Banten untuk meminta kejelasan status. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, diketahui bahwa puluhan tenaga honorer di Banten baru saja menggeruduk kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten pada Selasa 2 Agustus 2022 kemarin, di mana kedatangan mereka masih berkaitan dengan persoalan mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia dan termasuk di Banten. Di mana Ketua Umum Forum Pegawai Non-PNS Banten Taufik Hidayat menyampaikan bahwa kedatangan mereka di kantor BKD Provinsi Banten yaitu dalam rangka mempertanyakan mengenai perkembangan nasib dari para tenaga honorer di Banten yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB, di mana untuk kedatangan para tenaga honorer tersebut sebelumnya mereka akan menggelar aksi, mereka menjalin perjanjian dengan Pemprov Banten, namun sekitar 2 bulan belum ada kejelasan mengenai nasib mereka. Taufik juga mengatakan bahwa para tenaga honorer sendiri, mereka ketika mendatangi BKD Provinsi Banten, mereka mendapatkan sejumlah jawaban dari BKD Provinsi Banten, diantaranya yaitu untuk tenaga honorer di Banten sendiri, pihak Pemprov Banten tidak akan melakukan outsourcing sebelum para tenaga honorer kepastian di Menpan RB. Kemudian untuk hal lain juga disampaikan oleh Taufik bahwa berdasarkan dari kabar dari Menpan RB, untuk kepegawaian sendiri di Provinsi Banten, mereka akan dilakukan pendataan untuk para tenaga honorer di minimal di paling rendah itu sekitar 1 tahun atau 5 tahun, mereka akan mendapatkan akan dilakukan pendataan untuk diutamakan diangkat untuk PPK atau CPNS. Kemudian juga selain itu Taufik menyampaikan bahwa kedatangan mereka juga mempertanyakan sejauh mana terkait perkembangan tentang peningkatan kesejahteraan honorer, di mana untuk para tenaga honorer di Banten mereka meminta kenaikan upah atau gaji, yang mana saat ini menurut Taufik bahwa gaji mereka itu masih di bawah UMR atau UMK, bahkan di bawah UMP Provinsi Banten. Disampaikan Taufik bahwa mereka mendapatkan penghasilan itu sekitar 2,4 juta, sedangkan UMP di Provinsi Banten sendiri sekitar 25 juta, sehingga mereka berharap agar Pemprov Banten bisa memberikan peningkatan terhadap upah para tenaga honorer, di mana mereka meminta agar untuk lulusan SMP itu di angka sekitar 3,9 juta, kemudian untuk angka di tingkat SMA 4 juta, untuk D3 4,1 juta, dan untuk S1 mereka meminta agar upah mereka bisa di angka 4,2 juta, Mei. Baik, terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat pemerintah daerah, Kemenpan RB dalam hal ini untuk penataan status non-PNS. Penataan itu lebih kepada bagaimana teman-teman non-PNS bisa lebih sejahtera, bisa lebih bermartabat, terutama kaitan dengan perbaikan penghasilannya, kepastian hukumnya, statusnya. Nah ini kan luar biasa. Kriteria yang dibangun sangat jelas. Bagi non-PNS yang bekerja minimal 1 tahun diakui dan diberikan kesempatan untuk ikut tes P3K. Batas umur 20 tahun, maksimal batas atasnya 56 tahun, diberikan kesempatan. Kan kalau merujuk ke PP 49 2018 ya, itu kan teman-teman P3K itu yang non PNS ya, bukan musim P3K, yang non PNS itu harus selesai ditata sampai November
2023. Tapi dengan ada Kemenpan ini respon sangat luar biasa ya, bahwa memang Kemenpan sebagai kementerian yang punya kewenangan kaitan dengan regulasi punya niat baik bagaimana menata non PNS itu dari sisi karirnya, dari sisi penghasilannya lebih bermartabat, lebih baik, dan kriterianya lebih menjanjikan. Artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi non PNS untuk bisa berkarir, mengabdi kepada masing-masing, kepada negara ya, negara dan bangsa di pemerintah daerah atau pusat. Ini kabar gembira lah buat teman-teman. Artinya kesempatan itu sudah dibuka. Suratnya kapan Pak? Per tanggal 22 Juli 2022. Isinya tadi soalnya. Isinya itu. Jadi kriteria kaitan pemetaan, peta jalannya gitu ya. Dari mulai kriteria tadi umur, kemudian batas pendataan itu semua itu data disampaikan ke Kemenpan RB melalui PKS, satu sistem ya kan, dan ditandatangani oleh PPK. PPK itu siapa? Gubernur, bupati, wali kota, dan menteri. Karena di kementerian juga ada honor banyak yang PNS itu. Ditandatangani menggunakan STPJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa data itu betul dan sudah bekerja selama 1 tahun sesuai dengan kriteria. Kalau Pemprov udah Pak? Ini kan sampai tanggal 20 September. Oh. 20. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.